wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Zahra Nalifa dari Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Angkatan 2023. Dan pada kesempatan kali ini, Zahra ingin membahas tentang organisasi dan salah satu contoh organisasi yang ada di Indonesia. Nah sebelumnya, organisasi itu menurut Chester ialah sistem kerjasama yang terkoordinasi secara sadar dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Adapun menurut KBBI, organisasi adalah suatu kesatuan yang terdiri atas orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu organisasi Indonesia yang masih aktif hingga sekarang dan masih memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat bagi Indonesia ialah Indonesian Red Cross atau Palang Merah Indonesia. Yuk simak sedikit mengenai Palang Merah Indonesia. Jadi teman-teman, Palang Merah Indonesia ini merupakan organisasi masyarakat yang didirikan pada tanggal 17 Desember 1945. Sebagai sebuah organisasi, tentunya Palang Merah Indonesia memiliki tujuan atau misi yang ingin dicapainya. Yang pertama itu ada mengurangi penderitaan manusia. Yang kedua itu menjaga kesehatan dan hidup. Dan yang terakhir itu melindungi martabat manusia. Tentunya untuk mencapai tujuan atau misi yang ingin dicapainya tersebut, PMI melakukan kegiatan-kegiatan. Apa saja sih kegiatan yang dilakukan oleh PMI? Yang pertama itu ada penyediaan bantuan darurat, menyediakan bantuan kepada korban bencana alam, situasi kritis, ataupun konflik. Yang kedua itu ada donor darah. Donor darah ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit. Yang ketiga ada pendidikan kesehatan. Ini diberikan evaluasi atau edukasi kepada masyarakat. Yang keempat ada penyediaan layanan kesehatan. Dan yang terakhir itu program sosial, memberikan bantuan kepada rakyat miskin atau rentan. Nah, sebagai sebuah organisasi, tentunya PMI memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi dari PMI terdiri dari satu, Pusat Nasional PMI, yakni Presiden dan Sekretaris Jenderal. Yang kedua, itu ada Badan Pengurus Pusat, terdiri dari bidang kesehatan, bidang pelayanan sosial, bidang operasional dan logistik, bidang keuangan dan administrasi. Yang ketiga, itu ada cabang provinsi PMI. Ini sama saja seperti pusat, namun di tingkat provinsi. Dan yang terakhir itu ada cabang kabupaten atau kota PMI. Ini bertanggung jawab atas program-program yang dilaksanakan PMI di tingkat kabupaten atau kota. Sebuah organisasi itu belum lengkap kalau belum ada yang namanya teamwork atau kerjasama antar tim. Yuk intip lagi kerjasama antar tim yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia. Yang pertama itu ada tim kesehatan, terdiri dari dokter, perawat, relawan kesehatan yang bertugas untuk penanganan bencana, penyediaan layanan kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua ada tim darah. Tim ini bekerja sama untuk memastikan bahwa pemasokan darah tersedia saat dibutuhkan. Yang ketiga ada tim penanganan bencana. Saat terjadi bencana alam atau keadaan darurat, PMI itu membentuk tim khusus untuk bekerja sama dalam pertolongan pertama, evakuasi, atau bantuan lainnya untuk korban bencana. Dan yang keempat itu ada tim sukarelawan, bekerja sama dalam berbagai inisiatif dan kegiatan kemanusiaan. Yang terakhir itu tim penggalangan dana, bekerja sama dalam mendukung program-program kemanusiaan. Nah, jadi lengkap banget bukan organisasi Palang Merah Indonesia ini. Mulai dari misinya, terus juga ada kegiatannya, ada lagi struktur organisasinya, terus yang terakhir tadi ada kerja sama antar timnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin membuat sebuah organisasi, usahakan lengkap seperti ini ya. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai organisasi dan contoh organisasi yang ada di Indonesia. Jika ada kesempatan, kita akan membahas organisasi-organisasi lainnya yang ada di Indonesia. Saya Zahra Nalifa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.